Assalamualaikum YouTube. Pada kesempatan saat ini, saya merasa senang sekali setelah menunggu sekian lama. Akhirnya saya bisa sharing untuk video review tentang mobil yang ganteng, nyepol dan kebangetan ini. Subaru XV. Ya, XV. Kalau di luar negeri mereka menamakannya Subaru Crosstrek. Para pencinta otomotif pasti mengenal merek yang ngetren ini karena Subaru sangat terkenal dengan ketangguhannya dan sering menjuarai kejuaraan dunia WRC World Rally Championship. Kalau kalian pernah bermain game rally semacam Sega Rally, Colin McRae Rally, Dirt, sering sekali mobil Subaru menjadi cover depan dari game-game tersebut. Ya, jadi kalau merek ini nggak tangguh, nggak mungkin kan ngetren jadi langganan cover di game-game tersebut. Jadi bagi Anda yang tidak familiar dengan merek ini, mungkin saya juga bingung. Kenapa mereka nggak tahu? Oke, sekarang mari kita bahas tentang Subaru XV ini. Dari depan tampak keren, dengan grill depan ciri khas desain Subaru dengan logo bintang birunya. Dari samping, mobil ini eye-catching sekali dengan dipadukan velg dual tone berdesain kotak-kotak yang cocok dengan over fender hitamnya yang membuat karakternya bernuansa sporty dan SUV. Dari samping belakang terlihat kekar dan gagah. Desain bempernya yang terlihat kokoh dipadu dengan lampu belakangnya yang simpel, seakan mewah dan menawan bagi orang yang melihatnya di jalan. Serasa ingin memiliki mobil ini. Maklumlah, soalnya mobil ini jarang ada di jalanan, jadi terkesan mobil ini sangat berkelas. Kita lihat desain lampu depannya sudah kekinian, tapi masih halogen. Fog lampnya juga masih halogen. Perpaduan bumper dengan fender berwarna hitam, desain yang kekinian, cocok untuk kaula muda. Sekarang mari kita masuk ke dalamnya. Ini adalah desain dari dashboard Subaru XV, masih cukup keren. Mari kita intip panel instrumen dashboardnya. Ini adalah panel instrumen dashboardnya yang berisikan trip A, trip B, odo kilometer yang sudah menunjukkan 100.000 km lebih, dan indikator bensin, posisi gigi, all wheel drive indikator, seat belt, dan yang lainnya tertera di sini. Di sini juga ada indikator dan tombol untuk merubah trip A, trip B-nya ada di sebelah kanan. Dan juga ada tombol di sebelah kiri untuk merubah atau mengatur tampilan informasi yang ada di tengah, seperti jarak untuk mengisi bensin, pemakaian rata-rata bensin per 100 km, ada jam, ada temperatur, lumayan lengkap. Untuk head unit ukuran tahun 2011-2012 ini tergolong canggih. Kenwood dilengkapi dengan GPS, masih cukup akurat untuk di tahun 2020. Ini tombol untuk AC, masih puter-puter, belum digital. Ini untuk defogger belakang. Ini jangan lupa dipencet supaya udara dari luar tidak masuk ke dalam kabin Anda. Ini adalah pengaturan suhu. Yang membuat saya bingung, ini kuningnya kecil sekali. Kadang-kadang saya bingung di mana posisinya, apalagi kalau di siang hari dia panas terik. Bingung melihat di mana posisi kuningnya itu menunjukkan. Tapi kalau malam kuningnya itu menyala. Ini adalah bentuk tuas transmisinya yang automatic CVT. Bisa dirubah ke mode manual, dan ganti giginya ada di setir, pedal shift kiri dan kanan, maju,
gigi 2, gigi 1. Padahal ini CVT, tapi mereka mensimulasikannya seakan-akan untuk menjadi gigi manual. Tapi lumayanlah untuk orang yang suka manual mode. Audio dilengkapi dengan tweeter di depan dashboard. Lumayan membuat frekuensi tinggi menjadi lebih jernih. Woofer juga ada di bawah. Suaranya lumayan ngebass. Saya suka suaranya. Setir sudah dilengkapi dengan teleskopik dan tilt. Lumayan teleskopiknya ini bisa jauh maju ke depan dan mundur. Setirnya juga lumayan empuk. Semuanya empuk dan tahan lama. Lihat, belum ada yang terkelupas sama sekali. Pemakaian sudah 6 tahun lebih. Masih empuk dan enak. Bukan plastik-plastikan. Ada tombol volume, channel, mode untuk telepon dan untuk tutup telepon. Ada cruise control. Di sini ada untuk pengaturan terang gelapnya panel indikator. Dan juga ada untuk front lamp height adjustment. Dan sini ada transaction control yang bisa membantu untuk mencegah ban Anda tergelincir. Ini panel-panel di pintu sisi driver. Ada tombol auto retract-nya. Tombol pengunci. Dan bahan material pintunya ini bukan plastik, empuk. Dan masih bagus kualitasnya setelah 6 tahun lebih pemakaian. Ini juga empuk. Masih licin, masih oke, masih kinclong. Ini empuk juga, semuanya empuk. Di sini ada cup holder, lumayan besar sekali, bisa memuat 2 cup holder besar. Di sini ada tempat penyimpanan untuk handphone bisa, tempat colokan aki. Di sini ada konsol box lumayan besar dan ada lubang tempat untuk kabel tidak terjepit, ada 2. Dan konsol boxnya bisa dimaju mundurkan, lumayan untuk istirahat tangan Anda kalau pegel. Ini 2 cup holder dan bisa dicopot tengah-tengahnya dan juga bisa ditutup biar lebih rapi. Ini glove box ukuran standar, memuat masker Anda supaya tidak tilang oleh polisi. Ini tempat duduk juga lumayan ergonomis, enak buat diduduk. Kulitnya juga masih bagus. Dan di ini juga ada sensor seatbelt penumpang. Jadi kalau penumpang Anda lupa memasang seatbelt, maka akan muncul tanda seatbelt seperti ini. Legroom penumpang lumayan besar juga. Ini tombol manual height adjuster di posisi driver. Hanya ada di driver. Kita coba duduk di bagian belakang, bagian penumpang belakang. Ini lumayan lega, legroomnya lega. Dengkul saya pun bisa leluasa bergerak, masih ada 1 jengkal dan kaki pun bisa menyelinap ke dalam. Karena dia ada lekukan di kursinya, lumayan membantu untuk pergerakan dengkul. Ini ada monitor untuk entertainment, memanjakan penumpang bagian belakang. Lampu ada 2, dilengkapi dengan mirror, lumayan buat ngaca, buat nyisir.
mulai kegantengan Anda. Di sini ada tengah-tengah untuk penggerak roda belakangnya. Di sini materialnya empuk, tapi saya rasa masih empukan yang di bagian depan. Yang ini sama. Cup holdernya cuma satu, masih lebih besar yang di depan. Speaker juga ada, tempat penyimpanan, hand grip, auto retract, keempat-empatnya ada. Ini untuk seat belt, tidak bisa ditarik. Headrestnya ini bisa, ini juga bisa. Ini sebagai cup holder. Di sini ada karet tepi-tepiannya untuk mencegah gelas Anda berguncang-guncang dan tidak tumpah. Ini semuanya kulit empuk, materialnya masih bagus semua. Lihat legroomnya masih oke. Oh, hampir lupa kelebihan dari mobil ini. Setelah 6 tahun pemakaian lebih, karet-karet pintunya masih bagus, masih lembek, tidak getas dan tidak berbunyi krek. Tidak seperti mobil sejuta umat yang sudah 5 tahun lebih. Ini getas dan berbunyi aneh kalau di jalanan. Ini semuanya masih oke, masih lembek dan tidak berbunyi krek. Dan pintu ditutup pun masih empuk bunyinya, tidak seperti kaleng kerupuk. Sekarang mari kita ke belakang dari mobil ini. Saya suka bagian belakang dari mobil ini, sangat sporty. Di sini ada kamera mundur asli dari Subaru, masih berfungsi sampai sekarang. Sensor parking 1, 2. Di sini juga ada mata kucingnya. Lampunya compact, cocok dengan desain belakangnya. Membuka pintu bagasinya elektrik, sentuh saja. Bagasinya juga lumayan luas. Di bawah sini ada ban serep, masih asli dari bawaan awalnya, Bridgestone. Penutup bagasi kalau Anda membawa makanan supaya bau tidak masuk ke dalam kabin. Lampu kabin, seat belt, kita lihat spesifikasi. Mesinnya 2000 cc, tipe boxer dengan menggunakan transmisi CVT. Panjangnya hampir 4,5, lumayan panjang. Lebar hampir 1,8. Lebar juga mobil ini. EBD, stability control, immobilizer, ada semua. Aman. Jika Anda merasa khawatir dengan service center Subaru untuk daerah Jabodetabek, tenang saja. Bengkel resminya di bawah Motor Image Indonesia masih beroperasional. Ada di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta. Atau jika Anda yang ada di daerah Jakarta Timur, Kota Bekasi, Tambun, Cikarang, Cibitung, ada bengkel rekanan yang direkomendasikan anak-anak klub Subaru XV, yaitu di BSS Tambun. Tinggal join ke Subaru XV Group, maka Anda akan bisa konsultasi ke Om Vira, owner dari BSS Tambun. Kalau di grup WhatsApp, lihat saja diskusinya banyak banget. Seakan-akan mereka semua orang yang selalu bahagia setiap hari. Lihat saja kebersamaan mereka pada saat servis bareng. Bikin ngiri saja. Untuk pengalaman berkendara,
akan saya lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.